Kemarin gue udah ada bahas si Techwear Spectre 75 ya, yang jadi salah satu board barunya Techwear di era comebacknya Techwear. To be honest, itu board bagus banget, price to performance-nya cakep banget, worth it banget di harganya. Tapi buat kalian yang ngerasa lewat 75% itu terlalu kecil, terlalu compact, terlalu banyak tombol yang hilang kalau dibandingin sama lewat full size, Techwear juga punya ini cuy, Spectre 96. Yang udah lama tahu Techwear pasti ya, Techwear itu lumayan sering bikin keyboard yang punya dua size yang berbeda ya, kayak zamannya Phantom series itu kan ada yang TKL, ada yang full size. Entah itu yang Phantom Polos, Phantom Plus ataupun Phantom Elite. Dan sekarang kejadian lagi di Spectre seriesnya ini ada dua jenis ya, ada Spectre 75 dan juga Spectre 96. So sebenarnya si Spectre 96 ini adalah board yang sama persis kayak Spectre 75 kemarin yang udah gue bahas. Layarnya tuh sama, knobnya sama, 3 mode koneksinya sama, struktur case-nya sama, gasket mount-nya sama, config foam-nya sama, fitur PCB-nya sama, opsi warna, opsi switch, kayak gitu-gitu juga pokoknya semuanya sama persis. Makanya di sini gue nggak akan bahas boardnya terlalu detail banget ya. Kalau kalian butuh detail-detailnya silahkan tonton aja video gue seputar si Techwear Spectre 75. Yang beda dari si Spectre 96 kalau dibandingin sama Spectre 75 kemarin, ini benar-benar cuma lewat sama harganya doang cuy. Ini board tuh harganya 50.000 lebih mahal daripada Spectre 75 kemarin. Tepatnya dijual di 869.000 aja kayak biasa, link pembeliannya gue simpan di deskripsi di bawah. Beda gocap buat layout yang lebih gede, apakah lebih worth it? Ini barangkali ada pemula yang nonton juga ya. Jawabannya adalah worth it nggak worth it itu bukan tergantung dari harga sekian dapat layout apa. Tapi apapun bakalan jadi worth it banget kalau sesuai sama kebutuhan kita. Jadi semisal kalian ini sehari-harinya butuh banget yang namanya numpad, sering banget input angka, udah terbiasa ketik angkanya itu pakai numpad bukan numrow, otomatis si Spectre 96 ini jauh lebih worth it. Sebenarnya kalau kita kesampingan soal kebutuhan pun ya menurut gue beda 50.000 itu masuk akal. Soalnya ya dapat switch dan keycaps yang lebih banyak sama bodinya juga lebih gede. Enggak, jangan gitu cara pilihnya. Balik lagi ngikutin sama kebutuhan aja. Kalau gue sendiri sih dulu tuh ya buat cari layout yang sesuai sama preferensi gue itu adalah dengan cara mengeliminasi tombol-tombol yang jarang banget atau hampir nggak pernah dipakai dari keyboard full size. Kayaknya semua orang udah pernah kan pakai layout full size ya, entah itu di lab sekolah, kampus, ataupun di kantor. Jadi dari layout itu tuh, layout full size, terus kita eliminasi satu persatu tombol yang jarang atau hampir nggak pernah kita pakai, kecilin terus layoutnya sampai ketemu layout yang cocok sama kebutuhan kita. Enaknya kan kalau si layoutnya lebih kecil, keyboardnya juga lebih kecil, jadi nggak terlalu makan banyak tempat di atas meja kita. Sebenarnya sih ya, ini karena si Spectre 96 ini pakai layout 96% atau 1800 exploded atau full size compact. Jadi tombol-tombolnya tuh ini nggak banyak hilang kalau dibandingin sama full size normal 104 keys. Palingan cuman ada sekitaran ya mungkin 6 tombol ya yang ada di bagian F-row sama di navigation cluster. Kalau kalian masih tetap butuh tombol yang di Spectre 96 ini nggak ada, sebenarnya gampang, tinggal mapping aja cuy. Kita bisa manfaatin softwarenya buat simpan fungsi print screen itu ke tombol mana kek, atau bisa juga dijadiin event shortcut. Jadi mencet event plus apa tuh difungsiin buat jadi print screen. Ini fleksibel kan di softwarenya, kita bisa mapping key macem-macem kecuali ya tombol FN-nya aja ini yang nggak bisa di mapping. By the way udah pasti ya karena dia ini di sini ada layar dan knob juga, jadinya emang mungkin nih hitungannya dia ngorbanin sekitaran 2-4 tombol karena ya space-nya tuh kepake buat si layar sama knobnya. Tapi lagi-lagi sama kayak Spectre 75, layarnya ini seru banget cuy. Bisa buat multi information display, setting RGB, volume, CPU monitoring, sampai kan nampilin teks, gambar, atau GIF. Oh ya nih sekalian gue mau klarifikasi dikit ya. Jadi di video Spectre 75 kemarin tuh ada yang komen, ini untuk jenis layar yang dipakai sama Spectre 75 sama Spectre 96 ini sama persis, mereka pakai TFT LCD. Tapi di video Spectre 75 kemarin gue sebutnya OLED. Kenapa? Karena faktor kebiasaan. Jadi kayak keyboard apapun yang ada layarnya itu disebutnya OLED, terlepas dari jenisnya apaan ya. Sama kayak nyebut DPI di mouse ya, itu udah kebiasaan nyebut DPI padahal yang lebih tepatnya itu CPI. Makanya mulai dari video ini gue sebut kalau keyboard yang ada layar-layaran ya gue sebut layar aja lah, nggak nyebut spesifik jenisnya apaan. Soalnya emang takutnya pemula jadi kesasar ya, dikiranya OLED ya OLED gitu. Padahal jenisnya tuh macam-macam untuk varian layar yang dipakai di mechanical keyboard.
Gitu sih, jadi thank you buat netizen yang udah komen jadi ngingetin gua. Sekarang balik lagi ke keyboardnya. Ini by the way gue tuh dikirimin dua Spectre dengan opsi yang beda banget ya. Kalau Spectre 75 kemarin tuh kan varian warna putih dengan opsi switchnya Candy Red. Nah kalau si Spectre 96 ini gue dikirimin yang warna hitam dengan opsi switchnya itu Cocoa Brown. Ini jujur aja pas pertama kali gue unboxing gue langsung jauh lebih suka varian warna hitam ini sih. Gagah banget coy. Kayaknya Spectre 75 juga yang warna hitamnya tuh bakalan gagah kayak gini sih. Dia tuh hitamnya matte gitu, bertekstur sama aja sih sebenarnya kayak versi 75-nya. Dan ini ketemu keycaps WOB, tinggal matiin RGB aja udah langsung ganteng banget parah. Legendnya tuh jadi kelihatan kontras banget, ditambah lagi ini frame sama background layarnya tuh kan dia hitam, jadi benar-benar full hitam semua. Emang sih ini dia background hitamnya tuh nggak sampai hitam pekat banget karena itu tadi ya dia masih pakai TFT LCD. Jadi kalau nampilin warna hitam tuh ya backlightnya tetap nyala. Tapi menurut gue ini tetap kelihatan lebih nyatu sama warna keseluruhan boardnya yang emang dominan hitam. Gue nggak bilang varian warna putih di Spectre 75 kemarin jelek ya, lebih ke preferensi aja sih. Gue emang lebih suka board hitam daripada board putih, apalagi kalau hitamnya hitam pekat kayak gini. Oh ya ini dia tuh meskipun moldingan keycapsnya sama persis sama varian warna putih kayak di Spectre 75, tapi gue ngerasa yang hitam ini sedikit lebih kasar, sedikit lebih bertekstur. Sebenarnya nggak jomplang beda jauh sih, gue ngeh tuh karena bener-bener bandingin samping-sampingan. Itu pun ya cuman pakai feel jari doang. Nggak tahu tuh aslinya emang ada beda dikit atau sama persis di surface treatmentnya. Ya gitu aja sih paling sekarang coba kita typing test dan gue bakalan komentarin soal feel dan juga suaranya. Let's go. So ini feelnya udah pasti beda jauh ya, soalnya ini switchnya kan yang Cocoa Brown, yang mana ini tuh switch tactile, ada bumpnya, ada feedbacknya. Di sini dia tuh nggak ada pre-travel langsung ketemu bumpnya ini tipikal yang rounded tegas gitu, nggak selembek brown mainstream kayak Gateron ataupun Otemu. Dan ini si Cocoa Brown ini sama bagusnya kayak Candy Red, nggak ada scratchy alias kerasa smooth, nggak ada spring ping, nggak ada spring crunch. Sama dia bottom outnya sedikit lebih berat daripada Candy Red dengan bottom outnya tuh full di 4 mm by spec. Tapi sebenarnya kalau gue lihat langsung ini stemnya tuh nggak benar-benar flush, malah mirip-mirip kayak Candy Red kemarin. Switchnya beda, jadi overall feel-nya emang beda total. Tapi kalau ngomongin soal mountingan atau feel mounting ya, ini sama kok kayak Spectre 75. Maksudnya sekalipun dia ini boardnya lebih panjang, harusnya kan di sisi tengahnya tuh lebih flex karena tumpuannya ada di samping semua. Tapi ini karena dia itu punya banyak foam penuh, jadi ya hampir mirip-mirip kayak stack mount. Makanya bagian tengah sama pinggirnya tuh nggak jomplang beda jauh, dia mirip-mirip aja tingkat empuknya atau tingkat flexnya. Nah terus soal suara, ini in real life si Spectre 96 yang pakai switch Cocoa Brown ini kedengeran sedikit lebih talky. Kalau di Spectre 75 kemarin yang pakai Candy Red itu kan dia suaranya ya kayak mid pitch creamy gitulah. Dia mau clacky tapi nggak dry, jadi masih ada talky-talkynya gitu. Nah di si Spectre 96 ini dengan body yang lebih gede dan switchnya Cocoa Brown, dia kedengeran sedikit lebih talky. Tapi tetap sebenarnya overall karakternya tuh masih mirip-mirip. Ya jatuhnya bagus sih, maksudnya form factornya beda, switchnya juga beda, tapi suara yang dihasilinnya itu masih satu aliran, nggak tiba-tiba beda jomplang banget. So overall menurut gue si Spectre 96 ini ya sama bagusnya sih sama si Spectre 75 kemarin karena toh beda layout doang. Tapi di luar dari itu ini keyboard menurut gue bisa jadi pilihan terbaik buat yang cari keyboard full size lengkap, enak, siap pakai dan harganya terjangkau. Di pasaran tuh opsinya nggak banyak juga kayaknya ya, dan ada tuh paling board-board lama kayak misalkan Katana atau IF98.
Gue belum pernah coba mereka berdua, tapi kalau baca-baca dari spek dan harganya sih lebih menarik ini sih. Apalagi ini kayak Spectre 75 di 100 pembeli pertama tuh ada free pudding keycaps juga yang sebenarnya sama-sama agak disayangkan. Kasusnya sama kayak Spectre 75, nggak properly fit ke Spectre 96. Kalau di sini nih masalahnya si keycaps puddingnya itu nggak ada shift 1,75U sama 01U buat di numpad. Tapi ya lumayan cuy, kali aja bisa dijual lagi atau dipakai ke board lain. Gue tuh honest jauh lebih suka keycaps bawaannya sih, soalnya ya WOB gue suka banget sama WOB dan ini cherry profile juga, gue kan fanboynya cherry profile. Basicnya emang ini keyboard tuh sama kayak Spectre 75 kemarin ya, board yang udah matang, udah langsung siap dipakai, looksnya cakep, fiturnya lengkap, dipakainya enak, suaranya juga enak. Apalagi ini yang warna hitam nih gue demen banget, emang WOB tuh bener-bener gak pernah salah, secakep itu. So, sampai sini aja videonya, thank you udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.